Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Hayati dengan NIM 240421000. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai kepengertian, komponen dasar, serta penyajian data. Materi ini penting karena berkaitan erat dengan statistika sosial yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pekerjaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah statistika dan perbedaan statistik dan juga statistika. Awalnya, statistika ini digunakan untuk keperluan administratif pemerintahan, terutama saat melakukan sensus penduduk. Nah, di sini penting membedakan antara statistika dan statistik. Statistik adalah kumpulan data baik angka ataupun non-angka yang biasanya disajikan dalam tabel ataupun diagram. Sedangkan statistika adalah ilmu atau metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat statistika. Manfaat mempelajari statistika itu sangat besar, terutama untuk memberikan kemampuan dalam mengevaluasi data. Bagi mahasiswa, ilmu sosial ini sangat berguna juga dalam penelitian maupun dunia kerja kelak. Secara lebih spesifik, manfaat statistika ini antara lain membantu menyusun dan menyederhanakan data, merancang survei, memilih metode terbaik untuk menarik kesimpulan, hingga mengukur kualitas inferensi yang dibuat. Materi selanjutnya yaitu ada fungsi dari statistika. Fungsi utama dari statistika ini adalah sebagai alat bantu dalam memahami masalah yang sangat kompleks. Dengan statistika, data yang rumit bisa disusun, disederhanakan, bahkan dibandingkan dengan sesuai kebutuhan. Jadi, statistika mempermudah kita dalam melihat gambaran yang lebih jelas dari fakta-fakta yang telah ada. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ada kegunaan statistika. Statistika juga punya kegunaan yang lebih praktis, khususnya dalam penelitian. Misalnya, membantu menentukan sampel yang representatif, membaca data dengan lebih mudah, melihat perbedaan antar kelompok, menganalisis hubungan antar variabel, hingga membuat prediksi untuk masa depan maupun masa lalu. Semua ini penting agar penelitian lebih akurat. Materi selanjutnya yaitu adanya keterbatasan statistika. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai kegunaan statistika, dan sekarang ternyata statistika ini juga memiliki keterbatasan. Tidak semua fenomena bisa dianalisis dengan statistika, karena hanya masalah yang bisa diukur secara numerik yang bisa diolah oleh statistika. Statistika juga tidak berlaku untuk faktor tunggal, hasilnya hanyalah pendekatan, bukan kebenaran mutlak. Bahkan bisa saja menghasilkan kesimpulan keliru yang jika kita melakukannya tidak dengan hati-hati. Selanjutnya itu adalah materi mengenai jenis-jenis statistika. Berdasarkan aktivitasnya, statistika ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu adanya statistika deskriptif yang fokus hanya pada pengumpulan, penyajian sekaligus analisis data tanpa membuat kesimpulan yang lebih luas. Dan yang kedua, statistika inferensial yang digunakan hanya untuk membuat kesimpulan ataupun prediksi tentang populasi berdasarkan data sampel. Selanjutnya yaitu adanya jenis-jenis statistika berdasarkan metode. Dan di sini juga terbagi atas dua. Yang pertama, statistika parametrik. Parametrik ini digunakan juga di data berdistribusi normal dan memiliki parameter tertentu. Sedangkan yang non-parametrik dipakai jika data tidak memenuhi syarat distribusi normal dan juga cocok untuk data ordinal ataupun nominal. Selanjutnya yaitu materi mengenai data. Data sendiri yaitu adalah sekumpulan fakta atau informasi mentah yang belum diolah. Bentuknya bisa menjadi angka, teks, gambar, simbol, ataupun suara. Karena masih mentah, jadi data ini perlu diolah lagi agar menjadi informasi yang lebih bermakna dan juga bisa digunakan dalam hal analisis. Dan data juga memiliki jenis. Yang pertama yaitu adalah jenis data kualitatif. Jenis ini terbagi menjadi nominal dan ordinal. Data nominalnya hanya memberi label atau kategori, misalnya jenis kelamin ataupun warna favorit. Sedangkan ordinal sudah memiliki urutan. Contohnya yaitu ada pada tingkat pendidikan yang bisa disusun dari rank rendah hingga tinggi. Selanjutnya yaitu adanya jenis data kuantitatif. Jenis ini tuh terbagi atas dua, yaitu interval dan rasio. Data interval punya jarak antar nilai yang konsisten, tapi nolnya tidak mutlak. Misalnya suhu Celcius, sedangkan data rasio memiliki nol absolut, contohnya berat badan, tinggi badan, ataupun pendapatan. Selanjutnya yaitu adanya penyajian data. Mengenai ini terbagi atas dua juga, seperti tabel dan daftar.
Data ini biasanya juga disajikan dalam bentuk tabel. Ada beberapa jenis tabel seperti tabel klasifikasi tunggal, klasifikasi ganda, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Dengan tabel, data bisa lebih mudah dipahami secara lebih ringkas. Masih pada bagian penyajian data yang terbagi atas dua juga, diagram ataupun grafik. Selain tabel, data juga bisa disajikan dalam bentuk diagram ataupun grafik. Bentuknya beragam seperti diagram batang, garis, lingkaran, hingga lambang ataupun peta. Penyajian visual seperti ini membantu pembaca memahami data dengan lebih cepat dan menarik. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang pengertian, komponen dasar, dan penyajian data dari saya. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari maupun penelitian. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya bagi teman-teman yang sudah memperhatikan pemaparan saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.